Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membahas tentang penyusunan program bimbingan dan konseling. Apa sih program bimbingan dan konseling itu? Menurut Suharso, program bimbingan dan konseling adalah serangkaian kegiatan pelayanan konseling mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan dalam periode waktu tertentu. Mulai dari program tahunan, program semesteran, program bulanan, program mingguan, dan program harian, itu semua untuk mencapai tujuan pelayanan konseling. Program bimbingan dan konseling disusun berdasarkan pada kebutuhan siswa atau need assessment, kebutuhan sekolah masing-masing, tuntutan masyarakat, tuntutan perkembangan zaman, serta tugas perkembangan. Jadi nanti setiap sekolah itu antar sekolah satu dengan sekolah yang lain itu akan berbeda program bimbingan dan konselingnya sesuai dengan kebutuhan siswanya, sesuai dengan kebutuhan sekolahnya. Tujuan dan manfaat program bimbingan dan konseling. Program bimbingan dan konseling disusun dengan tujuan agar segala kegiatan pelayanan dapat tersusun dengan perencanaan yang baik, tersusun dan terorganisir dengan baik, sehingga akan mempermudah dalam pelaksanaan dan evaluasi pelayanan bimbingan dan konseling. Jika seorang konselor tidak memiliki program, maka dia akan mengalami kendala dalam proses pelaksanaan dan evaluasi pelayanan. Untuk itu, seorang konselor harus memiliki program bimbingan dan konseling. Komponen program bimbingan dan konseling. Ada 4 komponen program bimbingan dan konseling, yaitu layanan dasar, layanan peminatan dan perencanaan individual, layanan responsif, dan dukungan sistem. Layanan dasar diartikan sebagai proses pemberian bantuan kepada seluruh konseli melalui kegiatan penyiapan pengalaman terstruktur secara klasikal atau kelompok yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis dalam rangka mengembangkan kemampuan penyesuaian diri yang efektif sesuai dengan tahap dan tugas-tugas perkembangan yang dituangkan sebagai standar kompetensi kemandirian. Layanan peminatan dan perencanaan individual. Peminatan adalah program kurikuler yang disediakan untuk mengakomodasi pilihan minat, bakat, atau kemampuan peserta didik atau konseli dengan orientasi pemusatan, perluasan, atau pendalaman mata pelajaran atau muatan kejuruan. Layanan responsif. Layanan responsif adalah pemberian bantuan kepada peserta didik atau konseli yang menghadapi masalah dan memerlukan pertolongan dengan segera, agar peserta didik atau konseli tidak mengalami hambatan dalam proses pencapaian tugas-tugas perkembangannya. Strategi layanan responsif diantaranya konseling individual, konseling kelompok, konsultasi, kolaborasi, kunjungan rumah, dan alih tangan kasus atau referral. Dukungan sistem. Dukungan sistem merupakan komponen pelayanan dan kegiatan manajemen, tata kerja, infrastruktur misalnya, teknologi informasi dan komunikasi, dan pengembangan kemampuan profesional konselor atau guru bimbingan dan konseling secara berkelanjutan, yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada peserta didik atau konseli atau memfasilitasi kelancaran perkembangan peserta didik dan mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling.
Jenis program bimbingan dan konseling. Yang pertama ada program tahunan, yaitu program pelayanan bimbingan dan konseling yang mencakup kegiatan selama 1 tahun pada kelas tertentu. Kemudian ada program semester, yaitu program pelayanan bimbingan dan konseling yang mencakup kegiatan selama 1 semester, semester genap ataupun semester ganjil pada kelas tertentu yang merupakan penjabaran dari program tahunan. Selanjutnya ada program bulanan, yaitu program pelayanan bimbingan dan konseling yang mencakup kegiatan selama 1 bulan pada kelas tertentu yang merupakan penjabaran dari program semester. Kemudian ada program mingguan, yaitu program pelayanan bimbingan dan konseling yang mencakup kegiatan selama 1 minggu pada kelas tertentu yang merupakan penjabaran dari program bulanan. Yang terakhir ada program harian, yaitu program pelayanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan sesuai jadwal pada kelas tertentu dalam bentuk satlan atau satkung. Langkah-langkah penyusunan program bimbingan dan konseling. Yang pertama, seorang konselor mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan siswa. Dari kebutuhan dan permasalahan siswa tersebut, seorang konselor menentukan jenis layanannya seperti apa dan kegiatan pendukungnya bagaimana. Kemudian baru menyusun program tahunan, program semester, program bulanan, program mingguan, dan program harian. Sebenarnya banyak cara dan metode dalam penyusunan program bimbingan dan konseling ini. Berbagai lembaga atau pribadi telah berusaha untuk mempermudah dalam penyusunan program bimbingan dan konseling. Di antaranya berbagai macam aplikasi atau software yang diciptakan. Demikian pemaparan dari kami tentang penyusunan program bimbingan dan konseling. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.